Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin menyapa rekan-rekan semua. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Oh iya, kali ini saya akan berbagi dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran. Salah satunya adalah RPP. RPP itu singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, kita akan mulai ya, agar teman-teman bisa memahami sedikit. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa dalam melakukan atau membuat RPP ini, itu kita harus mempunyai dasar. Apa sih yang menjadikan dasarnya? Yaitu pertama, adanya aturan Mendikbud. Di sini dijelaskan terkait RPP, silabus, mengenai apa-apa yang harus disiapkan bagi seorang guru. Kemudian setelah itu kita harus memperhatikan juga silabus. Silabus ini nanti akan terintegrasi dengan RPP. Dan apa tuh KI dan KD? KI itu adalah kompetensi inti dan KD itu adalah kompetensi dasar. Selanjutnya kita sudah membuat silabus, baru dapat kita buat RPP 1 lembar. Nah, RPP 1 lembar itu adalah suatu kegiatan guru yang dilakukan setiap pertemuan atau bisa beberapa kali pertemuan. Dan di dalam RPP ini cukup singkat. Dia harus mempunyai tujuan pembelajaran itu apa, kegiatan pembelajaran itu apa, dan bagaimana penilaian atas pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita akan pahami dahulu terkait dengan aturan Mendikbud, di mana RPP ini berdasarkan ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Ya, RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka itu bisa untuk satu pertemuan atau bahkan bisa lebih dari satu pertemuan. Nah, di mana RPP ini adalah pengembangan dari silabus yang mengarahkan untuk kegiatan pembelajaran itu dapat mencapai kompetensi dasar. Dan menurut Mendikbud akan ada penyederhanaan RPP, yaitu agar guru dapat meringankan bebannya secara proses administrasi. Karena dulunya itu RPP bisa belasan lembar ya, dan banyak komponen-komponen yang masuk ke dalam RPP tersebut. Nah, saat ini akan disederhanakan menjadi hanya 3 komponen inti, yaitu yang tadi saya jelaskan di depan, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, maupun bagaimana penilaian pembelajaran. 3 komponen inti RPP ini dibuat dalam 1 halaman atau 1 lembar. Itu ada di mana aturannya? Nah, ini ada di Surat Edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Karena di sini RPP itu prinsipnya harus efisien, efektif. Apa sih efisiennya itu? Nah, nanti di penulisan RPP ini harus dilakukan dengan tepat dan tidak banyak untuk menghabiskan waktu dan tenaga para guru. Nah, efektifnya berarti penulisan RPP ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran nanti ke peserta didik. Baik, kita lanjutkan lagi untuk step berikutnya. Yang kita butuhkan adalah silabus. Di sini saya sudah buat contoh silabus untuk pembelajaran SD. Di dalam silabus itu formatnya itu harus terdapat mata pelajarannya apa,
satu satuan pendidikannya apa, kelas, terus semester juga, tahun pembelajaran, tahun pelajarannya itu harus dicantumkan. Yang lebih penting lagi adalah di silabus ini harus ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang dimaksud dengan kompetensi inti itu ada 4 kompetensi yang harus kita ukur atau kita lihat, yaitu ada kompetensi inti sikap spiritual peserta didik, terus ada juga sikap sosialnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Nah, rekan-rekan semua bisa melihat bahwa sikap spiritual itu maksudnya apa sih? Ini contohnya ya, itu dia bisa menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Itu dari segi spiritual. Nah, bagaimana dengan sosialnya? Nah, itu dia bisa, peserta didik itu bisa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, adanya toleransi, santun, dan mempunyai percaya diri, dan dapat berinteraksi secara efektif di lingkungan sosial, alam, dan jangkauan pergaulan dalam keberadaannya. Nah, kemudian juga ada dari segi kompetensi inti pengetahuan. Nah, berarti dia harus memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Terus dia bisa dengan cara mendengar, melihat, membaca. Dan dia juga dapat menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan benda-benda yang dijumpai di rumah maupun di sekolah. Nah, kompetensi inti yang keempat yaitu keterampilan. Nah, nanti dia bisa menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Terus bisa jadi dengan karya yang estetis dan dalam gerakan yang mencerminkan anak ini sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ini kompetensi inti dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, nanti kita akan lihat detail lagi kompetensi dasarnya maupun isi dari silabus. Ya, rekan-rekan, ini salah satu contoh yang kita paparkan di sini ya. Kompetensi dasar yaitu ini kita ambil memahami kisah keteladanan Nabi Soleh. Di dalam silabus ini cukup detail ya. Ada mengenai materi pembelajarannya itu apa, indikatornya apa, nilai karakternya bagaimana, terus kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan seperti apa, terus alokasi waktunya juga berapa lama, dan jangan lupa sumber belajar itu dari mana. Setelah proses itu, nah bagaimana penilaiannya? Di dalam silabus ini cukup detail untuk kita bisa paparkan terkait dengan bagaimana kita nanti mengajar. Nah, setelah kita tahu silabus, baru kita bisa dapat membuat yang namanya RPP. Nah, yang sekarang dikatakan adalah RPP 1 lembar. Baik, berikut saya coba sampaikan salah satu format RPP 1 lembar. Ini adalah format blanknya ya. Ini ya seperti ini contoh blanknya. Kemudian dari RPP ini kita bisa mengisi dari silabus yang sudah saya sampaikan. Nah, ada di sini harus ada namanya satuan pendidikan, mata pelajaran atau temanya, kelas beserta dengan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Juga terdapat tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran harus ada, kemudian langkah-langkah untuk melakukan kegiatan belajar mengajarnya seperti apa. Baik itu alat, terus bahan apa yang diperlukan,
Terus untuk memulai kegiatan pembelajaran diajukan pertanyaan kepada para peserta didik. Kemudian juga ada tugas yang akan dipraktekkan atau diberi pelatihan kepada peserta didik. Terus ada juga untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu. Dan juga bagaimana kesimpulan guru dan bagaimana cara menilai pembelajaran itu. Di sini juga diketahui oleh kepala sekolah maupun guru mata pelajaran. Oke, kita akan mulai isi ya untuk RPP 1 lembarnya ini. Kita akan coba lihat dari silabus yang sudah kita buat ya. Nah, ini kita bisa ambil dari sini, kita copy paste saja, kita masukkan ke dalam silabus. Kemudian kita masukkan, oke, ini kita ganti dulu, ini harusnya di bagian bawah ya. Ya. Ini satuannya. Ini kita ambil sekolahnya, nama sekolahnya, semesternya, untuk semester genap kelas 2 SD ini. Materi pokoknya apa? Nah, kita lihat di sini materi pokoknya adalah mengenai sikap berani. Sikap berani kita akan cantumkan di sini. Sikap berani Nabi Soleh alaihissalam. Di sini kita bisa lihat juga mengenai alokasi waktu. Ini 2 jam pertemuan. Jadi kita masukkan ke dalam. Di sini adalah 2 jam. Setelah itu tujuan pembelajaran kita juga ambil dari silabus. Kita lihat dari silabus ini ada tujuan pembelajaran, yaitu kita lihat dari kompetensi intinya. Ini ada beberapa dari KI 1 sampai KI 4. Kita bisa lihat sini, dan di sini kita harus menambahkan di dalam RPP, yaitu peserta didik mampu untuk dapat, misalkan mampu menjalankan, menghargai agama yang dianutnya. Nah, itu ini harus kita jadikan poinnya juga. Saya sudah coba juga buat, kita tinggal kopas saja dari sini ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini kita masukkan. Peserta didik mampu menyebutkan dengan benar sikap Nabi Soleh alaihissalam. Ada 3 tujuan yang akan dicapai dalam pertemuan selama 2 jam ini, yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanya dengan benar. Ya. Oke, tujuan pembelajaran sudah kita tentukan. Kemudian langkah-langkah untuk kegiatan pembelajaran itu apa aja yang dibutuhkan. Yaitu misalkan alatnya untuk bisa menunjang materi pokok ini, kita butuh apa nih? Mungkin seperti LCD, laptop, atau ada media-media seperti video dan sebagainya. Kita coba masukkan, ini alat yang dibutuhkan. Kemudian bahannya apa nih? Kita butuh yang namanya misalkan buku pembelajaran,
siswa atau peserta didik ya, peserta didik, terus buku guru. Terus ada juga mungkin disiapkan pertanyaan apa untuk memulai materi yang akan kita bahas di sini. Contoh misalkan kita buka kepada para peserta didik kita dengan pertanyaan, apakah kamu pernah mendengar kisah Nabi Sholeh alaihissalam? Untuk kita bisa membuka komunikasi dengan para peserta didik. Kemudian kiranya apalagi nih yang bisa kita ajukan kepada para peserta didik kita. Kita mungkin bisa ajukan lagi, bagaimana sikap Nabi Sholeh alaihissalam, agar terciptanya komunikasi dengan para peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah peserta didik berlatih untuk praktik atau mengerjakan tugas. Misalkan dengan apa nih? Kita kasih tugas kepada murid-murid kita tuh, misalkan kita memberikan video, melihat video untuk keteladanannya Nabi Sholeh. Terus apalagi? Membaca buku kisah Nabi Sholeh alaihissalam. Kita masukkan ke sini. Kemudian ada lagi peserta didik menulis beberapa sikap berani atau keberaniannya Nabi Sholeh alaihissalam. Nah, di sini nanti ada juga untuk kita bisa informasikan kepada peserta didik mereka untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok ataupun individu. Misalkan para peserta didik mungkin bisa mempresentasikan atau menceritakan kembali ya apa yang sudah disampaikan oleh guru, oleh hasil mereka membaca atau menonton video gitu. Dan kemudian setelah itu guru menyimpulkan dan memberikan penilaian. Nah, di sini kesimpulan pembelajaran dan penilaian pembelajaran bisa kita masukkan ke poin kesimpulan pembelajaran ini. Ini guru menutup dengan memberikan penegasan materi, terus motivasi bisa dalam bentuk tertulis, lisan, atau menyebutkan keteladanan Nabi Sholeh dengan benar dan dapat menunjukkan sikap bertanya dengan benar pula. Kita masukkan ke dalam ini. Oke. Nah, di sini kita sebutkan jangan lupa tempatnya, tanggal, bulan, dan tahun, dan diketahui oleh kepala sekolah, kemudian guru mapel sendiri. Sesimpel ini kita buat RPP 1 lembar, membuat guru lebih mudah dan lebih efektif dan efisien. Baik, kiranya sekian untuk tata cara pengisian RPP 1 lembar. Kita save. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.